Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dahwardana, NIM 18058271. Kita akan memasuki mata kuliah psikologi sosial dengan materi yaitu sikap. Apa itu sikap? Nah, ada 3 subbahasan yang akan kita pelajari di sini, yaitu mengenai konsep sikap menurut para ahli dan aspek-aspek sikap, lalu ada teori sikap. Nah, untuk konsep sikap ada 2 pendapat, yaitu menurut Calhoun dan menurut Althusser. Menurut Calhoun, mereka menyatakan bahwa sikap adalah sekelompok keyakinan dan perasaan yang melekat tentang objek tertentu dan kecenderungan untuk bertindak terhadap objek tersebut dengan cara tertentu. Lalu menurut Sarwono, dia menyatakan bahwa sikap adalah kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Contohnya, ketika seseorang melihat hal yang misal kecelakaan di jalan, maka kecelakaan tersebut itu disebut sebagai objek. Nah, maka seseorang itu cenderung akan bertindak ketika melihat objek tersebut. Bisa jadi langsung menolongnya, atau mungkin menelpon polisi, atau menelpon ambulan, dan sebagainya. Lalu ada aspek sikap. Fishbein dan Eisen, dia menyatakan ada 2 aspek sikap dalam hubungan antara sikap dengan perilaku. Ada aspek keyakinan terhadap perilaku dan aspek evaluasi akan akibat perilaku. Nah, aspek keyakinan terhadap perilaku yaitu dia menyatakan bahwa keyakinan individu bahwa menampilkan atau tidak menampilkan perilaku tertentu akan menghasilkan akibat-akibat atau hasil tertentu. Nah, semakin positif keyakinan individu akan dari suatu objek sikap, maka akan semakin positif pula sikap individu terhadap objek sikap tersebut. Begitu pula sebaliknya. Jadi semakin negatif keyakinan individu akan akibat dari suatu objek sikap, maka akan semakin negatif pula sikap individu terhadap objek sikap. Demikian pula sebaliknya. Seperti itu. Lalu ada aspek evaluasi akan akibat perilaku. Nah, evaluasi itu kan dia cenderung menilai. Jadi maksud aspek di sini itu penilaian yang diberikan oleh individu terhadap tiap akibat atau hasil yang dapat diperoleh apabila menampilkan atau tidak menampilkan perilaku tersebut. Nah, evaluasi atau penilaian ini dapat bersifat menguntungkan dan juga dapat bersifat merugikan, berharga atau tidak berharga, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Semakin positif evaluasi individu akan akibat dari suatu objek sikap, maka akan semakin positif pula terhadap objek tersebut. Demikian pula sebaliknya. Lalu ada teori sikap, ada teori belajar. Nah, asumsi teori ini dia menyatakan bahwa sikap ditentukan oleh apa yang telah dipelajari sebelumnya. Sikap yang dapat dipelajari sehingga seseorang memperoleh informasi, fakta, atau nilai-nilai tertentu. Lalu, yang kedua ada teori insentif. Dia menyatakan bahwa sikap dianggap sebagai proses menimbang keuntungan dan kerugian atau baik buruknya berbagai kemungkinan posisi yang akan ditimbulkan yang diperoleh dari berbagai kemungkinan kondisi. Dan selanjutnya individu akan mengambil alternatif yang dipandang paling baik. Lalu ada teori konsistensi kognitif. Teori ini dia menyatakan bila seseorang menemukan suatu nilai yang tidak konsisten satu dengan lainnya, maka ia akan mengubahnya sehingga menjadikan keyakinannya atas nilai tersebut menjadi lebih konsisten. Itulah
mengenai tentang sikap. Yang pertama ada pengertian sikap atau konsep sikap, lalu ada aspek-aspek sikap. Dari pengertian sikap, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sikap merupakan pandangan atau perasaan dan kecenderungan seseorang bertindak terhadap objek sikap. Lalu aspek-aspek sikap ada dua, yaitu aspek keyakinan terhadap perilaku dan aspek evaluasi akan akibat perilaku. Yang pertama, aspek keyakinan itu seseorang itu yakin atas apa yang ia lakukan terhadap perilaku yang akan ia lakukan. Lalu aspek evaluasi yaitu apabila ia telah melakukan suatu perilaku, maka ia cenderung akan menilai perilakunya atau menilai seseorang. Lalu teori sikapnya itu ada teori belajar, teori insentif, dan ada teori konsistensi kognitif. Baiklah, terima kasih atas materi hari ini mengenai apa itu sikap. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.